Shalom, salam jumpa kembali. Kali ini saya menjelaskan sedikit tentang kitab surat pertama, kedua, dan ketiga Yohanes. Surat pertama dari Yohanes tidak ditemukan siapa penulisnya, tetapi surat Yohanes kedua dan ketiga ditulis oleh seorang yang disebut penatua. Bahasa dan gaya penulisan dari ketiga surat ini semuanya mirip dan juga mirip dengan Injil Yohanes. Dengan demikian, banyak orang beranggapan bahwa semuanya ditulis oleh murid yang dikasihi Yesus. Itu bisa Yohanes, anak Zebedeus, salah satu dari ke-12 rasul, atau bisa saja Yohanes, lain di antara para murid Yesus yang mula-mula, yang dikenal sebagai penatua Yohanes. Yohanes dimaksud itu saat ini dia sudah tua dan mengawasi jejaring komunitas gereja Roma, kemungkinan berada di kota Efesus, kota kuno. Dari petunjuk yang ada di kitab dari surat-surat ini, sepertinya komunitas-komunitas ini kebanyakan terdiri dari para pengikut Yesus keturunan Yahudi, dan bahwa mereka baru saja melewati krisis dan mendorong Yohanes menulis surat-surat ini. Dia menyebutkan bahwa kelompok orang telah melepaskan diri dari gereja-gereja ini. Orang-orang ini tidak lagi mengaku Yesus sebagai Mesias Israel atau sebagai anak Allah, dan mereka menimbulkan permusuhan di antara orang-orang yang setia terhadap gereja. Bahkan surat Yohanes yang kedua dan ketiga jelas di sana membahas konflik ini. 2 Yohanes adalah sebuah peringatan kepada gereja rumah tertentu. Ada orang-orang yang menyangkal Yesus. Yohanes menyebut penyesat, dan mereka akan berusaha mencari pengesahan atau bantuan, dan komunitas gereja ini tidak boleh memberikannya. 3 Yohanes sebenarnya ditulis untuk anggota salah satu gereja rumah ini, pria yang bernama Gaius, dan si penatua meminta dia menyambut para misionaris yang akan segera tiba. Dia harus meminta Gaius melakukan hal ini karena pemimpin gerejanya Diotrephes bertindak seperti orang yang menjengkelkan dan menolak siapapun yang berhubungan dengan penatua Yohanes. Jadi surat-surat ini memberikan kita jendela untuk masuk ke dalam ketegangan dan konflik yang dihadapi Yohanes di dalam gereja-gereja ini, dan 1 Yohanes ditulis sebagai tanggapan atas semua hal sebagai pengontrol kerusakan. Penatua meyakinkan orang-orang yang masih percaya kepada Mesias atau Yesus bahwa Tuhan selalu menyertai mereka sepanjang mereka menjalankan kebenaran. Jadi semua ini membantu kita untuk memahami 1 Yohanes yang sebenarnya. Buku khotbah puitis yang dikirimkan di gereja-gereja ini, Yohanes berkata bahwa dia tidak sedang menyampaikan informasi baru. Sesungguhnya hampir semua gagasan dan perkataan utama dalam 1 Yohanes berasal dari ajaran Yesus dalam Injil. Jadi Tuhan Yohanes adalah untuk mengingatkan mereka dan bujuk orang-orang Kristen ini agar tetap setia pada apa yang mereka katakan mereka percayai. Kualitas khotbah puitis ini sangat keren. Dia tidak mengembangkan gagasannya secara linier atau logis, melainkan dia menggunakan teknik retorika kuno yang terkenal, yaitu amplifikasi. Jadi Yohanes hanya memiliki sedikit gagasan, intinya ingin dia sampaikan tentang hidup, kebenaran, dan kasih. Dia banyak menggunakan hiperbola, menggunakan kontras yang sangat menyolok dengan gambaran yang sederhana, seperti terang dan gelap, kasih dan benci, baik dan jahat.
Tapi jangan biarkan kesederhanaan 1 Yohanes menimbul kita. Adalah karya tulis yang mendalam. Ada pendahuluan yang ditulis dan jelas dalam 1 Yohanes, kemudian kesimpulan yang jelas dan aliran siklus khotbah yang muncul di tengah-tengahnya. Keduanya tidak mengikuti disensatra yang kaku, tapi tampaknya ada 2 bagian yang lebih besar, masing-masing ditandai oleh ungkapan pengantar. Inilah berita, dan kemudian masing-masing pengikut oleh pengulangan gambaran tentang bagaimana Allah pertama adalah terang, dan kemudian bagaimana Allah adalah kasih, dan seluruh gagasan dalam 2 bagian ini mengalir dan berputar kembali kepada 2 gagasan ini. Jadi pendahuluannya sangat mirip dengan kata pengantar Injil Yohanes yang mengembangkan kembali Kejadian pasal 1 dan Amsal pasal 8. Yohanes berbicara tentang firman hidup bersama-sama dengan Allah pada mulanya. Bagi Yohanes, kata Allah mengacu pada Bapa dan Anak yang datang untuk memberikan hidup ke dalam dunia, sehingga orang-orang melihat, mendengar, dan menyentuh Anak disebut kami. Yohanes merujuk pada dirinya sendiri dan para rasul yang merupakan saksi mata Yesus, sehingga sekarang kami memiliki pesan bagi kalian generasi penerus pengikut Yesus. Jadi ketika para rasul-rasul membagikan firman hidup kepada orang lain ini juga dibawa ke dalam persekutuan Bapa dan Anak melalui rasul-rasul. Dalam bahasa Yunani, kata persekutuan yang dipakai di sini adalah koinonia, yang berarti partisipasi atau berbagi. Ketika orang mendengar berita tentang Yesus melalui rasul-rasul, berita itu membawa mereka ke dalam sebuah hubungan yang nyata dengan Yesus sendiri dan ke dalam partisipasi nyata dalam kasih hidup Tuhan sendiri, sehingga ini mengalir dengan tepat ke dalam bagian utama yang pertama. Inilah pertanyaan, Allah adalah terang. Inilah adalah berita dari para rasul bahwa Allah yang dinyatakan di dalam Yesus dalam terang. Dengan demikian, jika orang-orang turut berpartisipasi dalam kehidupan Allah melalui Yesus, mereka perlu terus berjalan dalam terang yang merupakan gambaran yang sangat keren. Tetapi apa maksudnya bagi Yohanes? Itu berarti mematuhi perintah Yesus, dan hal itu sulit. Jadi ketika gagal, kematian Yesus yang menebus dosa akan menutupi dosa-dosa kita. Dan kemudian sekali lagi kita dipanggil untuk membangkitkan, berdiri, dan mematuhi ajaran-ajaran Yesus. Tetapi ajaran yang mana? Yohanes mengatakan gereja-gereja tersebut tentang perintah lama atau baru yang diberikan kepada murid-murid saat perjamuan terakhir, agar mereka saling mengasihi seperti Yesus mengasihi mereka. Melakukan hal ini adalah perjalanan dalam terang sekarang. Jika terang Allah bersinar melalui Yesus, maka itu artinya kegelapan dunia menjadi sirna, yang juga berarti anak-anak Allah telah pada saat ini memiliki kemenangan atas dosa dan kejahatan dan kematian menguasai dunia. Dan itu yang menyebabkan Yohanes menentang gereja-gereja. Janganlah kamu mengasihi dunia, karena itu akan berlalu juga. Yang dia maksudkan di sini terutama adalah kesombongan dan kejahatan seksual, yang sepertinya ini adalah masalah kebejatan yang berhubungan dengan konflik yang terjadi di gereja.
Maka inilah yang menyebabkan Yohanes memperingatkan gereja-gereja. Dan yang menolak Yesus sebagai Mesias, Yohanes memanggil mereka sebagai para anti-Mesias dan penyesat. Tapi dia yang yakin bahwa orang-orang yang masih mengenal kebenaran tentang Yesus, sebenarnya anak-anak Allah, mereka dikasihi oleh Bapa dan mereka menunjukkan bahwa mereka adalah bagian keluarga Allah. Ketika mereka melakukan kebenaran dan mengasihi satu sama lain, tidak seperti para penyesat yang membangkitkan kemarahan dan perselisihan dan perpecahan. Dan kemudian ini beralih pada bagian utama yang kedua dari khotbahnya. Ini adalah berita dari rasul-rasul. Yohanes berkata bahwa Allah adalah kasih, sehingga anak Allah harus saling mengasihi dan menghindari dari kebencian yang seperti Kain dari Kejadian pasal 4. Yohanes katakan rasa bencinya membuat dia membunuh saudaranya. Tetapi bagi orang Kristen, kasih dinyatakan dengan penyerahan nyawa demi kesejahteraan orang lain. Itulah yang dilakukan Yesus. Dan ketika anak-anak Allah percaya kasih itu diberikan bagi mereka, itu mengubah mereka. Lalu sekali lagi Yohanes memperingatkan akan para penyesat. Kali ini dia menyebut mereka nabi-nabi palsu. Ketika mereka menolak Yesus sebagai Mesias, mereka kelihatannya mengaku bahwa mereka berbicara untuk Allah, tetapi Yohanes berkata tidak pada Yesus sebagai anak Allah yang telah disalibkan. Mereka tidak berbicara bagi Allah. Kata Yohanes, anak-anak Allah sejati akan memusatkan seluruh hidup mereka kepada Yesus yang salib itu dan bangkit, karena disitulah kita melihat hati Allah yang sejati dinyatakan pada salib. Kita melihat bahwa Allah adalah wujud dari kasih yang memberikan hidup sepenuhnya, dan kasih itulah yang mendorong para pengikut Yesus untuk mengasihi sama dengan cara yang sama. Dan ketika orang-orang berjumpa dengan Allah penuh kasih ini, hal itu menghilangkan rasa takut serta kecemasan selamanya, yang merupakan bagian dari apa yang Yohanes maksudkan dengan memiliki kemenangan atas dunia. Ketika menyadari bahwa Allah sangat mengasihi kita sehingga tergila-gila dengan kita meskipun kita memiliki kekurangan dan kegagalan mendalam, sehingga kasih menjadi sesuatu yang mendasari seluruh hidup kita. Kasih ini datang dan mempercayai Yesus yang disalibkan, yang datang dari mempercayai kesaksian Allah tentang Yesus yang diberikan oleh Roh Kudus, dan percayai berita dan rasul-rasul mengenai Yesus. Dan ketika kasih Allah berhasil menguasai kita, itu akan membawa kita pada hidup yang kekal. Ini adalah hidup yang sepenuhnya dengan kehadiran dan hidup serta kasih Allah sendiri. Dan ini dimulai sekarang berlanjut ke dalam kekekalan. Maka ini membawa Yohanes pada kesimpulan klimaks khotbahnya. Dia berkata, kita tahu anak Allah telah datang supaya kita mengenal yang benar, Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jika kita menjadi pusing setelah mendengar kalimat itu dan bertanya-tanya, tunggu, siapakah dia yang benar dan siapa dia yang memberikan hidup yang sejati? Apakah Yesus ataukah Allah? Dan jawab Yohanes, tentu saja ya. Yohanes tidak mengenal Allah selain Yesus. Dan ketika dia dan para rasul-rasul lainnya berjumpa dengan Yesus, mereka menemukan Allah sangat mengasihi dengan kita sehingga dia memilih untuk
tidak hidup tanpa kita, terlepas dari kegagalan kita. Dan Allah ini sangat mengejutkan, sangat tak terduga, sehingga kata-kata terakhir Yohanes mengajak kita untuk waspada. Segala berhala, yaitu menolak segala bentuk godaan untuk membuat kembali Allah mengejutkan menurut gambar kita sendiri. Mengenal Yesus berarti mengenal Allah kreatif yang kasihnya berfokus memberi kehidupan kepada orang lain. Ini, kata Yohanes, adalah satu-satunya Allah yang benar, dan itulah isi surat Yohanes. Itulah penjelasan dari saya tentang bagaimana penjelasan isi dari kitab surat pertama, kedua, dan ketiga Yohanes. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.